Hans Kelsen dalam bukunya Pure Theory of Law mengatakan bahwasanya sistem hukum ialah sistem anak tangga dengan kaidah berjenjang, di mana norma hukum yang paling rendah haruslah berpegangan pada norma hukum yang paling tinggi, dan norma hukum yang paling tinggi haruslah berpegangan pada norma hukum yang paling mendasar. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Kami tim debat konstitusi mahasiswa tahun 2020 dari Universitas Tanjung Pura Pontianak. Perkenalkan, saya Catherine Sabendi Putri, serta rekan saya Benny B. Henry, serta Yustina Veneranda Novi. Berbicara mengenai Omnibus Law rancangan Undang-Undang Cipta Kerja yang baru-baru ini telah diserahkan oleh pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat, sejatinya memang memiliki tujuan yang baik. Sebagaimana disebutkan dalam konsideran menimbang huruf A daripada rancangan Undang-Undang Cipta Kerja ini, yakni untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur dengan pemenuhan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak melalui cipta kerja. Namun, sangat disayangkan ketika kita telusuri maka akan didapati bahwasanya materi muatan daripada rancangan Undang-Undang Cipta Kerja ini begitu banyak permasalahan. Hal inilah yang kemudian menjadi landasan kami untuk menolak Omnibus Law rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. Dan penolakan kami terhadap rancangan Undang-Undang Cipta Kerja ini sejatinya akan kami bawakan ke dalam 3 kerangka berpikir yang prinsipal, baik secara filosofis, yuridis, maupun sosiologis. Pertama-tama secara filosofis telah jelas dikatakan dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia bahwasanya negara Indonesia ialah negara hukum. Maknanya bahwasanya segala aspek kehidupan dalam masyarakat Indonesia haruslah berdasar atas hukum. Dan seyogyanya hukum yang lebih rendah haruslah berpegangan pada norma hukum yang paling tinggi. Namun sangat disayangkan ketika kita telusuri secara komprehensif materi muatan daripada rancangan Undang-Undang Cipta Kerja ini, maka akan didapati bahwa sejatinya materi muatan daripada rancangan Undang-Undang Cipta Kerja ini mengabaikan peraturan yang lebih tinggi dan juga regulasi yang telah ada, baik karena adanya penambahan aturan baru maupun dengan adanya penghapusan aturan yang telah ada sebelumnya. Setidaknya ada 5 poin permasalahan yang cukup krusial dalam rancangan Undang-Undang Cipta Kerja ini. Yang pertama terkait dengan peniadaan izin lingkungan. Yang kedua terkait dengan ketenaga kerjaan dan hak-haknya yang kemudian direduksi. Yang ketiga terkait dengan pemangkasan peran pemerintah daerah yang berujung pada resentralisasi. Serta yang keempat adanya pasal-pasal yang tendensi mengkebiri hak-hak warga negara. Serta yang kelima adanya kesalahan logika dalam salah satu pasal dalam rancangan Undang-Undang Cipta Kerja ini yang berkaitan dengan hierarki perundang-undangan yang kemudian menimbulkan ketidakpastian hukum. Permasalahan-permasalahan tersebut kemudian menimbulkan pertanyaan, selaraskah antara materi muatan dengan tujuan dibentuknya rancangan Undang-Undang Cipta Kerja ini? Pun sejatinya jika tujuan daripada dibentuknya rancangan Undang-Undang Cipta Kerja ini ialah untuk meningkatkan ekosistem investasi demi peningkatan ekonomi nasional, namun malah mengabaikan aspek-aspek kehidupan lainnya yang sejatinya tidak dapat dipisahkan dari aspek ekonomi, maka artinya rancangan Undang-Undang Cipta Kerja ini telah mengabaikan nilai keadilan sosial pada sila kelima Pancasila sebagai start fundamental norm. Selain itu, dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada pasal 33 ayat 4-nya telah jelas menegaskan bahwasanya perekonomian nasional tidak dapat dipisahkan dengan aspek keadilan dan kesejahteraan sosial. Menimbang hal-hal tersebutlah, maka pada hari ini kami menolak adanya Omnibus Law rancangan Undang-Undang Cipta Kerja dan permasalahan-permasalahan terkait materi muatan selanjutnya akan dielaborasi lebih lanjut oleh pembicara kedua dari tim kami. Aequitas non facit jacet juri auxiliatur. Keadilan tak pernah berlawanan asas dengan hukum. Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law dipercaya oleh pemerintah akan meningkatkan investasi serta mendorong perekonomian di Indonesia. Namun di balik tujuan baik dari rancangan undang-undang ini, terdapat pasal-pasal yang tidak sejalan dengan konstitusi dan bertentangan dengan regulasi yang telah berlaku di Indonesia. Menurut Julius Stoll, konsep negara hukum atau dengan istilah Restat mencakup 4 elemen penting, yaitu perlindungan hak asasi manusia, pembagian kekuasaan, pemerintahan berdasarkan undang-undang, dan peradilan tata usaha negara. Namun dalam substansi rancangan Undang-Undang Cipta Kerja berpotensi melanggar konsep negara hukum sebagaimana yang dianut oleh negara Indonesia. Dikhawatirkan apabila rancangan undang-undang ini tetap disahkan tanpa adanya perubahan atau pengkajian ulang tentang berbagai permasalahan inkonstitusional di dalamnya, maka rancangan undang-undang ini berpotensi akan menimbulkan masalah yang lebih besar dan mencederai konsep negara hukum serta regulasi dan konstitusi di Indonesia. Secara yuridis, pembentukan hukum yang baik seharusnya mampu memenuhi aspek-aspek dalam tujuan hukum. Menurut Gustav Redbruch, tujuan hukum dibagi atas 3, yaitu kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan perundang-undangan menegaskan bahwa kekuatan hukum ditentukan dengan tingkatan hierarki dari hukum tersebut, dan dijabarkan pula bahwa peraturan pemerintah setingkat lebih rendah dibandingkan dengan undang-undang. Namun dalam pasal 170, rancangan Undang-Undang Cipta Kerja menyatakan bahwa peraturan pemerintah diberikan kekuasaan untuk mengatur perubahan undang-undang. Ini artinya, kekuatan hukum yang lebih rendah diberikan kekuasaan untuk mengatur kekuatan hukum yang lebih tinggi.
Ketentuan ini bertentangan dengan asas lex superiori, derogat legi inferiori, yaitu asas penafsiran hukum di mana hukum yang tinggi mengesampingkan hukum yang lebih rendah. Polemik juga muncul pada pasal 251 Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja yang pada intinya perda dan perkada yang bermasalah boleh dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan peraturan presiden yang merupakan pihak eksekutif. Padahal menurut putusan Mahkamah Konstitusi nomor 56 garing PUU strip 14 garing 2016 yang dengan tegas menyatakan bahwa executive review tidak memiliki kekuatan hukum yang kuat dalam konstitusi dan yang berhak untuk membatalkan perda atau perkada yang bermasalah hanya Mahkamah Agung. Atas pertimbangan itulah kami menolak Omnibus Law Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. Selanjutnya akan dielaborasi lebih lanjut oleh pembicara ketiga dari tim kami. Sacipto Raharjo pernah mengatakan, di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Hukum untuk masyarakat, bukan masyarakat untuk hukum. Jika ditinjau dari sosiologis, bagaimana kehadiran Omnibus Law RUU Cipta Kerja justru tidak mencerminkan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan juga tidak mencerminkan tujuan negara, sebagaimana alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Adanya penghapusan syarat-syarat tertentu terkait dengan pendirian perusahaan asing di Indonesia membuat kita dapat menarik kesimpulan bahwa demi peningkatan ekosistem investasi, maka konsep sustainable development dikesampingkan. Dengan perizinan yang begitu mudah dan bargaining power yang begitu kuat, maka bisa menjadi salah satu pintu masuk bagi tenaga kerja asing untuk bekerja di Indonesia dan berpotensi mengurangi hak dari warga negara Indonesia untuk mendapatkan pekerjaan. Dari segi perspektif sosiologi hukum, bagaimana kemudian hukum hadir bukanlah sebagai suatu hal yang dapat berdiri sendiri atau otonom. Oleh karena itulah, untuk dapat selaras dengan perkembangan masyarakat yang menjadi objeknya, hukum diharuskan untuk memerhatikan segala aspek-aspek terkait, yakni sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Ketidakotonoman hukum juga tergambar jelas dalam teori sibernatik dari Talcott Parsons dan pengembangan lebih lanjut mengenai konsep input-output dari Harry C. Brademeier yang memandang hukum merupakan masukan sekaligus keluaran dari sub-subsistem yang ada di masyarakat. Hukum yang hadir sebagai pengatur haruslah memandang konteks perubahan dari sisi yang realistis, bukan pada cita-cita semata. Alangkah baiknya, peningkatan ekosistem investasi juga diseimbangkan dengan konsep pemenuhan hak dari warga negara Indonesia yang menjadi hal yang penting untuk dilindungi dengan hadirnya RUU ini. Setidaknya ada 4 pasal dalam RUU Cipta Kerja yang kemudian menunjukkan kepada kita bagaimana kemudian konsep otonomi daerah yang selama ini didukung oleh pemerintah untuk percepatan dan pemerataan pembangunan justru mengalami reduksi. Yang pertama pasal 37, pasal 40, pasal 43, dan pasal 251 yang kemudian memunculkan resentralisasi dalam negara Indonesia dan kekuasaan pemerintah pusat di bawah presiden menjadi absolut. Peningkatan investasi dengan mempermudah perizinan dan penyederhanaan regulasi, jika tidak diseimbangkan dengan harmonisasi undang-undang sektoral, akan berpotensi pada konflik dan ketidakadilan terhadap penguasaan dan pemanfaatan sumber daya alam bagi kelompok di luar korporasi, berpotensi pada eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan dan memperparah kerusakan lingkungan. Investasi yang didukung adalah investasi yang adil, demokratis, berkepastian hukum, dan berkelanjutan. Hal yang paling krusial dari keberadaan RUU Cipta Kerja ini adalah pasal 170 yang dapat merubah tatanan hierarki peraturan perundang-undangan di negara Indonesia. Berdasarkan paparan yang telah kami sampaikan, maka kami menolak keberadaan Omnibus Law RUU Cipta Kerja untuk diberlakukan di negara Indonesia. Apabila negara ingin melakukan peningkatan ekonomi investasi, maka yang seharusnya dilakukan adalah membentuk suatu aturan yang tidak bersifat destruktif, yang tidak mereduksi dan tidak mencederai nilai dari Pancasila itu sendiri. Karena kemakmuran yang sesungguhnya akan diperoleh oleh negara apabila para penguasa bertindak secara bijaksana. Demikian yang dapat kami sampaikan terkait dengan penolakan kami terhadap Omnibus Law Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja pada hari ini. Sekian dan terima kasih. Salam Konstitusi.